Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Jannah, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT, para tokoh masyarakat, dan tak lupa para jamaah sekalian Masjid Nurul Jannah, perumahan Istana Gajayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di majelis yang penuh barokah ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpul kita di malam hari ini, pertemuan kita di malam hari ini adalah sebuah simbol miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali ada di antara kita yang tadi lupa belum niat iktikaf, maka kita mari sama-sama niat iktikaf agar dalam rangka kita berdiam di masjid ini dapat pahala iktikaf sekaligus dapat pahala untuk thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini waktu saya tidak lama. Saya sih pinginnya kalau memungkinkan nanti mungkin di akhir, sebelum kita akhiri, mungkin ada tanya jawab biar lebih hidup suasananya. Jadi tidak hanya satu arah. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ada yang ingin bertanya, maka nanti insya Allah mudah-mudahan waktunya lutut akan kita buka pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini marilah kita sama-sama bermuhasabah. Kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing, karena tidak ada satu orang pun, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita ini akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal, bahwa umur yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang nanti akan diakhiri dengan yang namanya ajal. Ini kematian itu tidak berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor cabut. Jadi kalau nomor urut itu kan berarti yang sepuh duluan. Ini enggak. Bahkan bayi pun bisa dicabut duluan. Jadi berdasarkan nomor cabut. Nah itu siapa yang duluan, siapa yang belakangan, ini tidak ada yang tahu. Di akhir surat Luqman Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaifa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang ingin saya garis bawahi itu ada di kalimat wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal. Jadi gimananya tidak tahu. Ada yang kepingin dalam kondisi sholat, semuanya kepingin. Karena kalau dalam kondisi sholat ini secara zahir husnul khotimah. Ya Allah menunjukkan batinnya, ya memang husnul khotimah. Dan itu tidak bisa disetting kalau sudah begitu. Itu semua kembali ke amaliyah yang kita lakukan.
Makanya ini bersyukur sekali Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para jamaah yang hadir di majelis ini, termasuk yang setiap hari, setiap waktu jamaah di masjid ini termasuk orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan akrab dan dekat dengan masjid. Ini harus selalu kita jaga. Makanya di bahasa Arab, umur itu kan dari bahasa Arab ya. Umur itu dari bahasa Arab, kemudian diadopsi di bahasa Indonesia, tetap umur atau di Indonesia kan jadi usia. Di dalam bahasa Arab, umur itu disebut umur pakai ain. Sekaligus orang Arab biasa mengatakan umur itu dengan sebutan sin. Sin itu makna denotasinya, makna aslinya itu gigi. Makanya kalau ada orang anta akbaru sinnan, kamu lebih besar giginya, itu jangan diartikan kamu lebih besar giginya, gigi yang ini enggak, tapi maksudnya lebih tua umurnya. Karena memang gigi itu juga menunjukkan seseorang, umur seseorang. Makanya orang yang lebih besar duluan, lebih cepat giginya tumbuh, ini kan lebih duluan. Ketika kan gigi ini mengalami proses, ada gigi susu, lalu kemudian itu nanti akan merontok, lalu muncullah gigi permanen. Yang lebih dulu berarti akbaru sinnan. Nah, kalau yang sebutan umur itu maknanya, akar katanya dari amara ya'muru. Yang makna aslinya itu adalah memakmurkan. Memakmurkan itu adalah mengisi dengan hal-hal yang positif. Maka di sini ada satu pesan yang implisit ketika orang yang diberi jatah hidup di dunia. Ketika Allah meniupkan ruh kepada jasad kita ini, wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Lalu kemudian kita hidup di muka bumi ini, maka disebut kita ini memiliki umur, masih ada umur kita, berarti rezeki kita belum habis. Karena orang kalau sudah umurnya habis, sudah ketemu dengan ajalnya, berarti rezekinya, paketnya sudah habis, paket datanya ini sudah selesai. Maka di sini ada pesan implisit bahwa jangan sampai kita ini menyia-nyiakan umur kita. Harus kita isi dengan hal yang positif. Di surat At-Taubah Allah berfirman, At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di ayat ini Allah berbicara mengenai orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu yang macam-macam, yang aktif jamaah termasuk memakmurkan masjid, yang ikut pengajian termasuk memakmurkan masjid, yang mau ditunjuk jadi takmir pengurus masjid itu juga memakmurkan masjid. Maka di situ maknanya innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah hanyalah orang-orang yang man amana billah. Keimanannya kepada Allah itu bagus. Karena jadi takmir itu kalau orang hitungan-hitungan materi, rasanya jadi takmir bayaran nih, mohon maaf. Maka karena keimanan yang kuat, bismillah pokoknya jadi takmir. Kadang itu ada yang kalau bayaran dipaidu kini kono kan begitu kadang-kadang gitu. Karena nuruti banyak orang itu tidak gampang. Sing kono kareping ngene, sing kene kareping ngene. Maka karena ada keteguhan man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya kalau orang protes ya biasa, masukan ya diterima, ditampung. Tapi tetap yang penting bagaimana kita ini betul-betul memakmurkan masjid. Maka disinilah ini ayat ini saya ambil untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas bahwa umur itu jangan sampai kita sia-siakan. Ya. Makanya Rasulullah itu sudah wanti-wanti. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis beliau, tuba liman thala umruhu wa hasuna amaluhu. Beruntunglah, atau kalau ada orang Jawa itu bilangnya bejo, beruntung orang yang diberi umur panjang, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Banyak orang umur panjang tapi tidak mampu mengisi dengan hal-hal yang baik, naudzubillah. Tapi ada orang yang
umurnya pendek karena diisi dengan hal yang produktif, maka walaupun dia meninggal, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, dia seakan-akan masih tetap hidup di muka bumi ini. Kita tahu Imamuna Asy-Syafi'i contohnya. Imam Asy-Syafi'i itu usianya tidak panjang, hanya 54 tahun, tidak sampai 60 tahun. Tapi karya yang ditulis, Masya Allah, sampai sekarang dikaji orang. Ini betul-betul barokah. Jadi yang mendoakan ya banyak. Jadi umat Islam ini mendoakan beliau. Ini kalau usia yang disebut dengan produktif. Jadi umur kita ini tidak panjang, tapi bagaimana agar kita ini produktif dalam melakukan sesuatu sehingga sampai kita tidak ada pun, inilah nanti kita dapat kiriman ketika kita sudah meninggal. Memang manusia yang meninggal itu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dia tidak bisa beramal lagi, tetapi tinggal dia memetik hasil investasi. Kan begitu. Makanya investasinya macam-macam. Ada yang berbentuk shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lah. Jadi jangan sampai ada anggapan udah mati ya mati. Enggak, ini investasi. Karena Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati, nanti di akhirat dihidupkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami catat, kami tulis ma qaddamu, apa yang telah mereka persembahkan ketika hidup, wa atharahum. La athar ini adalah peninggalan-peninggalan yang terkait dengan investasi-investasi yang dilakukan seseorang. Memakmurkan masjid, ngurusi masjid, itu adalah investasi. Ya. Makanya terkait dengan umur, kita ini tidak pernah tahu umur kita berapa, tetapi yang pasti hidup di dunia itu tidak kekal. Terus tahu, semua orang itu mesti mati. Tinggal nunggu tadi tuh, nomor jabut tadi loh. Tetapi masalahnya banyak orang yang kemudian salah kaprah. Ketika merasa bahwa hidup itu pasti mati, maka dia lalu kemudian merasa pesimis, lalu ngapain ngoyo-ngoyo toh kita juga mati. Ini harus dibalik pemikiran seperti ini. Yang harusnya bagaimana? Hidup sekali di dunia ini, maka harus menjadi yang terbaik. Itulah yang menjadi tantangan kita, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik untuk melakukan proses ketika hidup di dunia ini? Makanya di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang mengingatkan kepada kita tentang waktu. Tentang waktu itu banyak sekali. Wal asr, demi waktu. Wal fajr, demi waktu subuh. Itu kan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Kenapa kok sampai Allah berfirman menggunakan makhluknya? Maka jawabannya karena saking pentingnya waktu. Di surah Al-Hajj, ayat 47 Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa man yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Saya ingin menggarisbawahi yang lafaz wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan kalian. Jadi kalau di akhirat nanti, naudzubillah, kalau ada orang disiksa di neraka, kamu masuk neraka, berapa lama? 1 hari. Maka 1 hari di neraka, itu hitungan kita di dunia itu 1000 tahun. Itu Al-Hajj ayat 47. Jadi kalau ada orang masuk neraka 2 hari, berarti 2000 tahun. Kalau masuk setengah hari, 500 tahun. Bayangkan disiksa dalam keadaan 500 tahun. Wong kita itu kalau dalam kondisi tidak enak, 5 menit terasa lama. Dengan Jumatan, khutbahnya itu tidak enak, bulet. Itu 10 menit saja kok, kamu di modo nih. Akhirnya tinggal tidur. Akhirnya masalah ini. Jadi kalau tidak enak atau naik kendaraan umum,
naik bis yang ibu-ibu umpama, karena pas bapak-bapaknya tidak bisa nganter keluar kota terpaksa naik bis. Ini contoh di luar masa pandemi, contoh loh ya. Duduk, tiba-tiba di sampingnya ini ada orang yang pokoknya kita tidak nyaman duduk. Itu kita mau ke Surabaya, itu baru nyampe Singosari atau Lawang, itu rasanya sudah gak enak. Kok kayak lama gitu. Makanya Allah mengingatkan soal waktu ini karena kalau dikonversi, ada yang pernah ngitung itu. Manusia itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kula lan panjenengan, itu kalau diambil umur rata-rata, kalau Rasulullah itu 63, berarti kita diambil 63 lah. Kalau diambil rata-rata, kalau ada yang lebih disyukuri. Apalagi tadi sesuai hadis Rasulullah, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kalau yang kurang kemudian sudah diambil, ya ini memang takdirnya segitu. Maka beruntunglah kalau ada orang yang sudah 60 tahun, dulu sebelum 60 itu hidupnya tidak dimakmurkan, artinya diisi dengan hal-hal yang kurang ada maknanya. Maka kemudian Allah masih memberi kesempatan, lalu dia kembali untuk berbuat baik. Ini harus bersyukur betul. Jadi kalau orang umur 60 tahun, itu kalau dikonversi dari satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, itu 60 tahun itu hanya, mohon maaf, 1 jam setengah. Gambarannya begini, kayak kita nonton bola, waktunya 90 ini sudah habis, lalu ada injury time, ya kan? Klub yang kita unggulkan itu, kita ingin ngegolkan, maka kita itu memotivasi, ayo waktunya tinggal dikit. Yang main bola ini tinggal nanti lihat, kalau dia tahu waktunya segera berakhir dia akan ngoyo, tapi kalau dia tidak tahu mungkin dia nyantai. Lah manusia hidup itu kayak pemain bola yang tidak tahu waktu kadang-kadang. Sudah injury time karena Allah memang tidak ngasih tahu kapan habisnya ini, peritnya itu kapan tidak tahu gitu. Tapi dalam potret Tuhan ketika melihat manusia bertingkah di dunia ini, hidup itu kalau 60 tahun itu 1 jam setengah. Nah kalau 30 tahun hanya 45 menit. 45 menit. Itu kalau orang usia 30 tahun. Makanya karena saking pentingnya hanya 60, hanya 1 jam setengah, Allah tuh ngiling no balik-balik, ya Allah hari iki wal asri innal insana lafi khusr. Kan begitu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lah dunia itu memang di sini tempat ujian kita. Jadi panggung kita ya di sini, ini panggung untuk nanti bagaimana kita memetik hasilnya di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi akhirat kita kelak. Maka waktu 1 jam setengah itu kalau usia panjenengan atau kita ini 60 tahun, kalau 80 ya tinggal nambahi saja. Itu tidak lama. Kita ini yang sering tidak sadar gitu loh. Karena kita tidak sadar, tidak tahu, akhirnya kita nyantai. Padahal mohon maaf, nun sewu, bapak-bapak ini ada yang usia 60? Wonten nggih? Coba 60 tahun bagi Ustaz Asren ini. Ustaz Asren masih berapa? 35 ya? Oh 23. Ustaz Asren 23. 23 tahun melihat 60 tahun ke depan masih lama. Tapi mohon maaf, yang sudah 60 tahun lebih kayaknya baru kemarin hidup itu. Cek tas. Tiba-tiba koncone kono wis gak ono, koncone kono sudah meninggal. Ya Allah kok karek aku tok, kadang-kadang begitu. Belum lagi kalau kita ketemu teman kita, kemarin ngobrol dengan saya, ya Allah kok cepet banget. Itulah makanya saya tadi sudah sampaikan bahwa wafatnya seseorang itu tidak berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan nomor jabut. Makanya bisa jadi panjenengan duluan, saya belakangan, atau saya belakangan panjenengan duluan, tidak apa-apa. Monggo. Jadi pilih yang mana? Jadi ini terkait dengan umur. Lah dunia, bumi ini, kita kan di permukaan bumi ini. Lalu ini namanya alam dunia. Dunia itu sesungguhnya disebut dunia dalam bahasa Arab itu karena maknanya rendah, sesuatu yang rendah, yang remeh. Tapi banyak orang tertipu di dalamnya. Kenapa? Karena memang Allah menegaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
sesungguhnya kami menjadikan sesuatu ma'alal ardi zinatan lah, yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi, untuk menguji manusia, untuk menguji mereka, yaitu para manusia. Lagi-lagi sama di dalam dengan surah Al-Mulk tadi, ayyuhum ahsanu amala. Tetapi masalahnya banyak orang yang tidak kuat. Maka di surah Al-Hadid ayat 15 Allah menegaskan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Saya potong sampai sini dulu, saya jelaskan. Ada 5 gambaran kehidupan dunia. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu, yang pertama adalah laibun. Laibun itu permainan. Jadi permainan itu ya permainan. Yang kedua apa? Walahun. Lahun itu sesuatu yang melalaikan. Yang ketiga, wazinatun, pepaes. Pepaes itu perhiasan keindahan, pokoknya sesuatu yang kelihatannya indah, kelihatannya wah. Yang keempat, watafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Yang kelima, takatsuru fil amwali wal aulad, saling berbangga-bangga lalu menampakkan saling ake-akean fil amwal, dalam harta dan anak-anak, termasuk anak buah. Yang menarik di ayat ini, para bapak, para ibu, urutan ini sesuai dengan perkembangan psikologi manusia. Anak itu ketika lahir, setelah itu mulai masih kecil, itu menganggap bahwa semua ini adalah permainan. Bahkan semua permainan milik orang lain pun diakui miliknya. Aku rebutan, kan kata. Jadi egonya tinggi dan semuanya memang permainan. Makanya karena dunia anak adalah dunia bermain, maka sekarang muncul pendekatan pendidikan melalui bagaimana metode bermain itu dimasuki dengan materi-materi edukatif. Yang kedua, lahun. Setelah permainan lalu agak besar sedikit, belum memasuki remaja, menjelang remaja, itu sering melakukan sesuatu yang bersifat lahun. Lahun itu seakan-akan sibuk tapi tidak ada artinya. Sibuk main game online. Wah, mama ini Free Fire. Apalagi apa? Terus macam-macam lah. Top up 50.000, 100.000. Asik. Tapi itu lahun. Ternyata di dunia itu ada orang yang sampai besar saking ketagihannya itu melakukan lahun tidak sadar. Itu nanti naudzubillah di akhirat itulah yang disebut dengan amilatun nasibah. Hal adaka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiyah. Nanti itu hari kiamat itu banyak wajah-wajah tertunduk lesu. Kenapa? Karena amilatun nasibah. Mereka ini perlakukan amal, dikira amalnya itu akan menolong dia, tapi ternyata dia kepayahan karena mendapatkan siksa. Amalnya itu muspro. Naudzubillah. Karena asik di lahun ini gitu loh. Laibun walahun. Lalu agak naik berikutnya mulai fase remaja, wazinatun, pepaes. Yang mbak-mbaknya atau yang ibu-ibu dulu pernah muda, yang mas-masnya juga begitu, ketika belum mendapatkan calon, wah itu kalau minyak pakai pomade itu harga 50.000, 70.000 itu tidak sampai 1 bulan habis. Karena tidak hanya digosokkan di rambut, tapi seluruh tubuhnya. Biar tampil keren. Ini karena zina tuh. Yang ibu-ibu, karena ibu-ibu itu nanti kalau kita bicara tentang surah An-Nur ayat 30-31 itu di sana dijelaskan memang perhiasan ada yang khilqiyah, ada yang muktasabah. Jadi memang sukanya berhias. Nah biasanya saya kalau guyon dengan mahasiswa itu kalau setelah jam istirahat sholat itu kok masuknya terlambat, itu rata-rata yang terlambat itu yang perempuan. Bukan sholatnya yang lama, tapi di depan HP. Sekarang nggak pakai cermin lagi, sudah pakai HP, tinggal kamera depan lalu pakai kaca kan begitu.
Ini wazinatun. Lah ini kadang sampai ke bawah. Terus ketika sudah mulai bermasyarakat, mulai di api-apian, pokoknya mulai apian. Nah nanti ini akan mengarah pada watafakhurum bainakum. Tafakhur itu saling berbangga-bangga. Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, orang berbangga-bangga itu gayanya itu tanya dulu. Ini, wah rumah sampean bagus ya. Kadang muji dulu. Ini berapa kalau habis begini? Oh kalau baru dia cerita. Oh kalau punya saya. Oh itu ceritanya lebih banyak daripada jawaban dari pertanyaan temannya tadi. Padahal sesungguhnya dia mau menceritakan dirinya. Ini mulai sudah tafakurum bainakum. Punya mobil. Nah nanti saya jelaskan. Tapi apakah tidak boleh punya rumah? Tidak boleh. Oh, boleh. Nanti dulu. Punya mobil. Kalau naiknya mobilnya itu Alphard ya. Itu turunnya itu sudah beda dengan naik Kijang, Avanza itu beda. Jadi kalau buka pintunya sudah beda. Ya memang bukanya juga beda kan. Begini sama begini. Tapi gaya turunnya tuh kalau dilihat orang itu sudah beda. Ini hati-hati. Ini urusan dunia. Surat Al-Kahfi itu sudah menceritakan wa kana lahu thamar. Di surat Al-Kahfi itu salah satu kisah yang kedua, karena ada 4 kisah di sana. Kisah yang kedua itu menceritakan ada orang yang punya lahan yang luas, punya kebun yang luas. Yang satunya juga punya sama, tetapi yang satunya lebih subur, lebih bagus hasilnya. Gayanya itu tanya dulu. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Diajak ngobrol dulu. Ujung-ujungnya ana aktsaru minka malau wa walad. Oh, tiba aja apian gonku, tiba aja. Loh, ini bahayanya dunia begini. Terakhir yang kelima, takatsur fil amwali wal aulad. Kalau ini sudah tidak sadar bahaya ini. Saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Ini rumah saya yang kelima, yang keenam di sana. Tujuannya apa? Biar dipuji orang, biar orang merasa hormat pada dia karena harta yang dia miliki. Ini bahaya. Kalau gitu tidak ada selesainya itu. Wal aulad termasuk anak-anak, baik anak kandung secara biologis atau anak buah. Punya perusahaan, ada orang yang ikut ke dia sekian, dia cerita gini. Kadang menceritakan anaknya. Gayanya tanya ke anaknya orang dulu, putra sampean dulu sekarang di mana? Oh anak saya sekarang alhamdulillah di Amerika. Kata temannya yang satunya, oh anak saya di Amerika. Nggak jauh-jauh, satunya Amerika, satunya Amerika. Nah ini cerita. Lanjutan ayat ini yang menarik. Allah memberi gambaran sebuah masal, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Apa itu maknanya? Nek wong gak sadar bahwa dunia itu hanya bersifat sementara dan dunia itu bukan tujuan tapi hanya wasilah untuk mencapai ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Maka ini berbahaya. Maka di situ Allah memberi perumpamaan seperti ghaith. Ghaith itu apa? Ghaith itu awan. Yang awan ini nanti kalau jatuh jadi hujan. Jadi Al-Quran memberi gambaran ghaith. Tapi dimaknai hujan. Kenapa? Karena hujan itu secara ilmiah itu kan berproses dari awan lalu turun jadi hujan. Yang mana hujan ini nanti akan menyuburkan tanah. Yang tanah itu ada tumbuhan, yang lalu tumbuhan itu jadi subur karena ada siraman air hujan. Yang ketika itu terjadi, al-kufar di situ maknanya para petani. Jangan diartikan semua kufar itu mesti orang kafir. Di ayat ini al-kufar itu maknanya petani. Kenapa kok petani disebut kufar? Karena kafaro yakfuru itu maknanya menutup. Makanya orang yang kufur dia menutup dirinya untuk beriman kepada Tuhan, menutup dirinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini bahaya. Lah petani itu menutup, kenapa? Karena kalau dia nandur, petani itu kalau tandur, itu mesti ditutup dengan tanah. Benih yang sudah ditanam itu ditutup. Kalau dibiarkan terbuka, ini tidak cukul. Maka petani disebut kufar dalam ayat ini. Lah petani itu heran dan takjub, senang, bangga, bahagia ketika turun hujan. Lalu kemudian tumbuhan itu tumbuh. A'jabal kuffara nabatuhu. Tumbuhan ini ditumbuhkan oleh hujan tadi itu. Yang menumbuhkan sesungguhnya Allah, tapi dengan wasilah air hujan. Nah ini, lalu petani ini senang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Tapi kemudian setelah tumbuh, ini tidak tumbuh terus.
pasti nanti dia akan lama-lama akan layu, akan menguning setelah itu. Lalu apa yang terjadi? Hancur, rusak. Sampai lihat daun, panjenengan lihat daun, buah, pohon. Kan begitu fasenya. Siklusnya kan begitu. Tsumma yakunu hutama. Kemudian hancur. Lalu lanjutan ayatnya masih di ayat ini, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat nanti ada dua. Yang pertama ada azab syadid. Kalau azab syadid berarti orang-orang yang ini yang dia tertipu oleh dunia karena melakukan 5 hal ini. Tapi ada pilihan yang kedua, yang mudah-mudahan kita termasuk yang kedua. Yang pertama tadi kan wa fil akhirati adzabun syadid, yang kedua wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ada yang kedua ampunan Allah dan kerelaan atau keridhaan Allah. Penutup ayatnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain kecuali adalah perhiasan yang seringkali menipu manusia kalau dia tidak kuat. Gimana cara agar kita kuat dan dunia ini menjadi wasilah? Sajane memang ini toh. Bagaimana dunia itu tidak masuk ke dalam hati kita, tapi ingin menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka disinilah dunia yang bisa bernilai akhirat. Panjenengan bangun rumah yang bagus, tujuannya apa? Agar bisa tenang di dalamnya, ibadah lebih khusyuk, ibadah lebih tenang, tidak mikir yang lain-lain, tidak kehujanan dan seterusnya. Punya mobil juga begitu, agar bisa beribadah. Mungkin harus kemana untuk mencari maisha, tapi maisha itu untuk kembali ke keluarga, dan keluarga itu agar bisa kuat untuk beribadah kepada Allah. Itulah namanya dunia untuk akhirat. Lah orang yang beginilah yang kata Rasulullah al-kayyis, itulah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu kata Rasulullah al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia melakukan amal visioner untuk visi akhirat. Setelah dunia itu tidak ada yang kekal. Mohon maaf, saya beberapa hari ini itu mengamati di Dinoyo ini berapa toko, berapa ruko yang dulu ada usaha yang sudah jalan, sekarang banyak yang ditulisi dijual, dikontrakkan, apalagi kena pandemi begini. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, dulu tahun 90-an, tahun 2000-an awal-awal atau 90 akhir, ya tahun 2000 lah, 2000 berapa lah. Siapa yang tidak kenal produsen HP yang namanya Nokia? Waduh, Nokia itu sudah merajai sudah. Zaman dulu itu kalau HP-nya belum Nokia 6600 kan begitu, yang bentuknya mendol itu. Mungkin Mas Asren tidak menangi itu. Kalau Pak Hari menangi itu sudah keren. Atau yang komunikator 9 juta waktu itu, wah itu luar biasa kan begitu. Nokia tumbang, Samsung muncul. Sekarang Samsung mulai goyah. Padahal inovasinya kan terus. Berapa perusahaan elektronik di Jepang yang tutup atau yang diakuisisi? Sanyo katanya diakuisisi. Lalu Sharp itu dan lain-lain. Sekarang sudah HP terus. Ada Redmi, ada Realme, ada ya kan? Terus pokoknya kalau hanya nyantol urusan dunia, wah ya selesai sudah. Makanya jangan sampai lupa hanya urusi dunia, tapi kita tidak visioner untuk akhirat kita. Ini jangan sampai terjadi. Ayat berikutnya setelah dijelaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, Allah melanjutkan firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu. Jadi perintahnya itu masih sabiqu. Tadi kan kita bicara tentang umur nih. Umur itu tidak ada yang tahu. Tapi di sisi Allah, kalau dipotret tadi 60 tahun umur seseorang itu hanya 1,5 jam. Makanya di Al-Quran untuk melakukan kebaikan itu mesti pakai perintah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Lomba-lomba itu berarti apa? Cepet-cepetan. Dengan siapa? Dengan sesama manusia, juga dengan
Jangan sampai saat dulunya melakukan kebaikan kita sudah kedisian kedatangan tamu yang namanya Israel. Karena baru rencana. Nah ini bahaya. Sebenarnya kita sudah diingatkan, termasuk dalam surah An-Naba. Orang-orang Quraisy ketika diperingatkan oleh Rasulullah, banyak yang tetap tidak mau beriman, hanya mendiskusikan saja. Yang dibawa Muhammad itu ajaran apa sih? Begini, ada yang kemudian, tapi kayaknya benar, tapi ada yang meragukan. Diskusi toh. Makanya di surah An-Naba itu ayat pertama, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apa mereka saling berdiskusi, saling bertanya-tanya. Anin naba'il 'azim, tentang berita besar. Yang an-naba'al 'azim dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, ada yang menjelaskan ini maknanya hari kiamat. Tapi ada riwayat yang lain yang menjelaskan ini maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'anul Karim berarti ini adalah kebaikan. Maka pesannya, kebaikan itu jangan hanya didiskusikan. Buktinya apa? Kalau ada penceramah lalu materinya sudah terulang, kita seringkali pulang lalu ngomong begini, ceramah itu balak-balik ini, harus tahu ini. Coba sekarang pola pikir kita balik begini, apakah saya sudah melaksanakan atau belum? Sudah seberapa jauh saya meningkatkan ketakwaan saya atau belum? Jadi kalau hanya iki wis tahu, itu sama dengan yang disindir Al-Qur'an amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Padahal orang yang ingkar sekalipun Allah menegaskan kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Pasti nanti akan mengetahui bahwa yang benar adalah benar. Karena orang meninggal itu tidak ada yang tidak menyesal, Pak. Saya belum pernah meninggal, tapi riwayat-riwayat yang ada itu sudah menjelaskan secara jelas. Pasti orang yang meninggal itu menyesal. Lah kalau orang baik saja menyesal, apalagi orang yang ketika hidup tidak baik. Naudzubillah. Termasuk yang digambarkan di surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Salah satu penyesalan orang yang juga penyesalan yang mendalam itu adalah ketika mati. Itu mesti ingin hidup lagi. Kenapa kok ingin hidup? Karena ketika hidup ingin melakukan amal soleh. Dan di sini di ayat ini yang diutamakan dia akan melakukan fa'as-sadaqah. Saya mau sedekah. Karena ketika mati dia tahu betul manfaat sedekah itu, pahalanya mengalir, sedekah jariyah. Nah kita ini jangan sampai lupa untuk melakukan sedekah, baik kepada contohnya masjid, kepada lembaga pendidikan, lalu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini bisa dikelola secara produktif. Nah, nanti bentuknya sedekah itu macam-macam. Karena zakat itu juga bagian dari sedekah, tapi sedekah yang wajib. Makanya ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya ayat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Wakaf, mewakafkan apa, itu manfaatnya, pahalanya mengalir. Setelah dia berjanji akan sedekah, wa akun minas sholihin, saya akan jadi orang soleh. Tapi Allah mengingatkan, ya tidak mungkin kalau sudah mati. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin ditunda. Kalau sudah ajal sudah datang, Israel sudah kadung berangkat, pantang untuk pulang. Kalau yang dijemput belum ikut. Jadi kalau Israel sudah berangkat pulang sudah. Nanti dulu, saya tak melakukan kebaikan, tak bisa. Makanya saya tuh kadang-kadang itu melihat para narapidana itu yang dihukum mati itu kan kadang-kadang kalau sudah gerasinya ditolak oleh presiden, itu kan tinggal nunggu eksekusi. Itu biasanya ibadahnya tambah mempeng itu, karena dia tahu bahwa dia akan mati. Coba bayangkan, walaupun kita ini tidak jadi narapidana yang dihukum mati, tapi bayangkan bahwa sewaktu-waktu Israel itu diutus oleh Allah untuk mencabut ruh, mencabut nyawa kita.
maka pasti kita akan serius itu. Ini kan kita ini seringkali tidak serius karena tadi itu ibarat pemain bola yang dia terlalu nyantai, tidak tahu kalau waktunya terus berjalan. Dan manusia itu kadang-kadang begitu, seringkali begitu, merasa masih muda, padahal kematian itu tidak nunggu tua. Bahkan ada satu pertanyaan, orang mati itu ternyata lebih banyak yang tua apa yang muda? Jawabannya ternyata lebih banyak yang muda. Buktinya apa? Orang tua tinggal sedikit, berarti kan banyak yang mati muda. Loh iya. Jadi inilah terkait dengan perenungan-perenungan yang bisa kita angan-angan bersama. Ini saya juga mengingatkan diri saya dan kita dalam konteks watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Berapa menit lagi isya'nya? Mungkin ada pertanyaan. Tadi kan saya sudah matur, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu jamaah terkait dengan ini. Jadi kesimpulannya kita harus bersegera. Makanya sabiqu ila magfiratin mir rabbikum kan. Jadi seperti wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Jadi harus bersegera. Di ayat yang lain di Ali Imran wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kalau kita bicara tentang ilmu balaghah di dalam bahasa Arab itu, Allah berfirman menggunakan ila maghfiratin. Maghfirah itu adalah musababiyah. Tapi yang diperintahkan sesungguhnya bersegeralah untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu bisa mendownload atau bisa mengakibatkan turunnya ampunan dan rahmat Allah. Gitu loh. Jadi menuju ampunan, menuju rahmat itu seperti apa? Yaitu tadi melakukan amal yang bisa menurunkan rahmat dan ampunan Allah. Ini yang dimaksud dengan sari'u, sabiku, wasari'u dan seterusnya. Monggo, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Monggo Pak Ari. Nggih. Kalau untuk menjaga uangnya, ya ini termasuk orang-orang yang kurang dulunya kurang bermanfaat lah. Terus sekarang ini saya berusaha untuk menjaga yang gimana cara matur nuwun Pak Hari pertanyaannya. Jadi yang pertama, ini tentunya Pak Hari dan juga mungkin ada jamaah yang lain, ini tentunya harus bersyukur yang luar biasa. Karena Allah memberi kesempatan untuk kita melakukan kebaikan walaupun ada penyesalan yang sudah lalu. Makanya kita betul-betul punya tekad. Afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang sudah lewat. Jadi sisa umur yang ada ini kita betul-betul memakmurkan. Ada kisah hikmah itu, ada seorang kakek-kakek yang sepuh. Lalu ditanya, ya sepuhnya mungkin usia sekitar hampir 190 berapa. Lalu ditanya kakek-kakek itu, "Panjenengan usia berapa?" Lalu beliau jawab usia 15 tahun. Yang dijawab 15 tahun itu ketawa, dikira guyon. Padahal kakek ini jawabnya serius. "Oh, sok wis tuwek, jenggotnya wis putih, rambutnya putih kok umur 15 tahun, enggak mungkin." Sungguh saya 15 tahun. Kenapa? Saya jawab 15 tahun karena saya merasa 80 tahun usia saya yang saya lewati, saya merasa tidak bisa memakmurkan umur saya. Maka baru 15 tahun terakhir inilah saya mendekatkan diri betul kepada Allah untuk visi akhirat saya. Tapi ingat loh, yang saya maksudkan ini bukan berarti meninggalkan urusan dunia lalu hanya ibadah tok, enggak. Justru yang dipuji oleh Allah di dalam surat An-Nur itu Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kabuan nafasnya. Yang dipuji oleh Allah di ayat ini ya, rijalun, seseorang, orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bai'un. Mereka itu tidak dilalaikan oleh tijarah, bisnis, wala bai'un, perniagaan, an dzikrillah, dari mengingat Allah.
Dari ayat ini para ulama mengatakan berarti memang manusia hidup di dunia itulah, dunia itu harus dijadikan wasilah untuk akhirat kita. Bukan berarti nggak ngurus yang lain-lain. Sudah saya mau ibadah toh. Kecuali kalau memang makomnya sudah selesai, Bapak sudah berkarir, sudah selesai, ingin fokus lebih banyak ibadah, ya monggo. Tetapi dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan, diamanatkan oleh Allah pada kita. Punya istri, punya anak, kan tetap hak-haknya dipenuhi. Lah, ini yang dipuji. Sehingga dari sini ulama mengatakan orang yang levelnya bagus, levelnya tinggi, itu tidak hanya ibadah mulu, tetapi dia mampu menyeimbangkan. Dia tetap melakukan kegiatan duniawi, tapi dunia itu dicantumkan kepada akhiratnya, sehingga dia tidak melupakan Allah. Inilah yang disebut tidak melupakan tijarahnya dan baiknya itu tidak sampai melupakan an-dzikrillah. Lah orang yang begini yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Contoh, ketika bisnis, dia tidak mau melakukan kecurangan karena ketika bisnis dia ingat Allah. Sehingga ingat kepada Allah itu tidak hanya ketika berada di masjid, tapi dipraktekkan betul itu. Jualan, timbangannya tidak dikurangi karena dia ingat Allah. Mungkin orang lain tidak tahu, mungkin anak buah tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Sehingga inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah, tidak sampai melalaikan terhadap mengingat Allah. Jadi kata kuncinya satu, Pak Ari, harus bersyukur. Artinya masih dianugerahi usia, kesehatan. Karena usia dan kesehatan kita ini luar biasa. Saya pernah ngaji kitab Al-Hikam. Ada penjelasan begini. Manusia itu sesungguhnya hidup dan kesehatan, kesempatan itu adalah nikmat anugerah yang sering terlupakan. Baru terasa kalau sakit. Ya kalau sakit biasa tidak begitu terasa, habis sembuh lupa lagi. Naudzubillah, mohon maaf. Umpama ada orang yang punya perusahaan senilai 100 miliar, umpama. Kemudian dia sakit, dia harus berobat ke luar negeri karena di Indonesia mungkin alatnya masih belum ada atau obatnya masih belum. Dan sekali berobat itu harus 1 miliar, dan itu harus sekali suntikan 1 miliar, dan itu harus disuntik 100 kali. Pilihan mana? Milih mati atau dia berusaha untuk memperjuangkan hidup dengan aset perusahaannya itu dia jual. Itu baru terasa bahwa nikmat hidup itu betapa mahalnya gitu. Lah saya dan panjenengan kadang sering lupa, nyantai gini, terlalu nyantai, sehingga kadang-kadang ya itu tadi lupa padahal hidup itu kalau sudah begitu. Atau kita turunkanlah gridnya. Naudzubillah, ada orang yang berkewajiban cuci darah karena ginjalnya sudah tidak fungsi, dia harus cuci darah. Cuci darah itu sekali cuci darah berapa? 1 minggu 2 kali saja itu sudah berapa? Betapa anugerah hidup itu mahal. Dan itu harus kita syukuri. Itu mungkin hari beberapa tambahan dari pertanyaan dari jawabannya. Oke, sudah bisa nggak apa-apa. Satu lagi, ya. Apa maksud dari tanda-tanda Tuhan itu? Peringatan Allah dari Allah tentang umur mengenai dari fisiknya ubah, terus juga tidur, Tanda-tandanya. Sebenarnya Allah sudah memberikan banyak tanda bagi seseorang, tetapi tanda itu hanya untuk memberi sebuah indikator. Tapi banyak manusia yang lupa. Memang salah satunya adalah uban. Sekarang uban udah harus nunggu tua. Saya yang baru 17 tahun uban sudah mulai. Lalu gigi, lalu tenaga melemah. Itu tidak bisa disetting sudah. Mau suplemen seperti apa itu kalau sudah kena faktor faktor usia. Terus lagi proses penyerapan makanan oleh tubuh itu antara yang sudah usia 30 tahun ke atas dengan yang masih di bawah 30 tahun sudah beda. Makanya termasuk 30 tahun ke atas harus mulai yang manis-manis, lalu karbonnya dikurangi, kan begitu. Jadi memang fisik itu pasti rusak. Dan itu adalah tanda-tanda isyarat
bagi Tuhan agar makhluk, agar manusia itu ingat kembali kepada yang punya hidup. Sudahlah, fisik itu mesti rusak. Yang dulu masih muda, keren, gagah, ganteng, tidak keriput, itu tidak bisa. Sudah pakai umpama operasi plastik, itu hanya luarnya, tapi dalam-dalamnya. Kalaupun ada orang, memang nanti orang itu macam-macam. Ada yang wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Di antara kalian itu ada yang dikembalikan kepada ardhil umur. Ardhil umur itu termasuk salah satu penafsirannya itu sampai pada usia pikun. Ardhil umur. Atau ada yang mengatakan ardhil umur itu pikun secara fisiknya, tetapi mungkin ardhil umur itu kalau secara psikis, secara fisik ya, itu termasuk orang yang sudah tua, melemah. Makanya orang yang sudah tua itu tulangnya kan semakin rawan. Ketika jatuh sedikit, mau masih muda, jatuh model begitu tidak apa-apa. Tapi orang sudah sepuh, itu jatuh begitu bisa retak. Di Jombang itu ada salah seorang kiai. Mungkin saya tidak sebut namanya, tapi beliau itu aktif ngaji di mana-mana. Beliau sudah sama istri beliau itu diginikan, panjenengan sudah kondisinya pakai kursi roda, kondisinya itu mungkin 2 kali mengalami kecelakaan pakai kursi roda. Maksudnya istrinya itu mengingatkan agar tidak terlalu capek karena sudah kondisi gerak di atas kursi roda. Apa kata beliau? Bu, umur itu awake dhewe gawe lak duwe. Nek fisikku iki mesti rusak. Aku ngaji utawa gak ngaji, saya ngaji atau enggak ngaji, saya mesti mati dan fisik saya mesti rusak. Lah timbangannya ngono, mending aku ngaji, gitu begitu. Sehingga sampai sekarang tuh beliau punya rutinan di Tulungagung, di mana-mana dengan kondisi fisik yang sudah seperti itu. Tapi semangat ngaji beliau tuh untuk menyampaikan ilmu, untuk diskusi di majelis ilmu itu luar biasa. Makanya hidup kita tuh kalau tidak kita untuk ngaji itu lalu gayopo. Iya, saya kadang-kadang mikir begitu. Jadi ngaji dan bagaimana kita memberi manfaat sebanyak mungkin bagi masyarakat, bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira itu mungkin Mas Isren. Mohon maaf para jamaah, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan karena memang keterbatasan saya. Dan kalau ada sesuatu yang baik yang bisa dipetik hikmah, tentunya semata-mata itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.